Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi bersama Mai di Visip dalam sepekan. Setelah kemarin di episode pertama kita udah ngobrol-ngobrol sama ketua DPM, sekarang kita lanjut ke UKM-UKM yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nih. Ada salah satunya dari Forse. Udah ada Kak Tari bersama Mai di sini. Hai Kak, apa kabar? Hai, Tadi baik. habis dari mana Kak? Dari kantor. Dari kantor, sudah ngantor nih kakaknya. Kakak udah angkatan 19 ya? Iya. Jadi angkatan 19 tuh udah magang teman-teman. Dan ini kakaknya baik banget nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Oke Kak, Kak Tari ini aku mau permukaan dulu ya. Kak Tari kan di Forse ya. Iya. Sebagai apa tuh Kak? Aku di Forse sebagai Kepala Departemen Bidang Komdev. Komdev itu Community Development. Tugasnya? Itu lebih fokus ke hubungan masyarakat ya, ke Oh, sosial. jadi kalau misalkan itu tuh kalau proker-prokernya tuh lebih ke apa tuh Kak? Proker kita itu lebih ke bukan menolong ya, lebih ke membantu masyarakat. Hmm, Dan juga ada bina desa gitu ya. Kita juga menemukan membantu di suatu desa itu untuk menciptakan sebuah inovasi gitu. Berarti kalau misalkan penelitian-penelitian gitu yang terjun Komdev kalau misalkan ke desa apa gimana tuh? Ada proker kayak gitu juga nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Tapi yang benar-benar pure ke desa ya. Ya. Heeh. Terus Forse ini aku sih dengar-dengarnya itu kan UKM yang paling muda ya di Iya. FISIP. Itu udah dari kapan tuh Kak berdirinya? Forse sendiri itu berdiri tanggal 12 April tahun 2019, masih baru banget. Ah ya 19. Paling bungsu, anak bungsu di FISIP, dan sekarang itu udah generasi keempat ya. Keempat. 2019, kedua-dua ya empat. Oh iya. Berarti Kakak waktu pas masuk kampus itu masuk jadi maba langsung pengen masuk Forse ya bagaimana tuh? Pertama kalinya itu ingin masuk karena dia menawarkan cara kita untuk belajar tentang keilmuan gitu. Keilmuan. Tertarik, akhirnya masuk dan ya diajarin gitu di Dari sana. awal. Kalau boleh tahu Kak, visi misinya waktu awal bentuk Forse itu apa? Aku nyontek ya. Boleh. Oke, kalau visi dari Forse itu dia menjadikan UKM Forse sebagai sentral keilmuan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik guna menciptakan mahasiswa yang kompetitif, handal dan berprestasi. Untuk misinya ini ada 4 poin dari Forse. Yang pertama, melakukan pelatihan dan pembinaan keilmuan bagi mahasiswa FISIP secara umum dan pengurus itu secara khusus. Kemudian yang kedua, itu terlibat aktif dalam event keilmuan. Keempat, menjadi wadah bagi mahasiswa FISIP untuk belajar mendalami ilmu riset dan kepenulisan. Oh ya. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui berbagai ajang perlombaan. Oh, jadi kalau fokusnya itu benar-benar keilmuan kayak LKTI gitu nggak sih Iya, jatuhnya iya, karya iya. tulis kayak teman-teman yang suka neliti, yang suka memecahkan suatu atau bikin inovasi-inovasi terbaru tuh bisa banget masuk Forse ya. Aku jadi sambil promo nih. Boleh nanti aku ikut-ikut Makasih Forse ya. juga. Ya, soalnya kan ini kan kita rencananya tuh bukan rencananya sih, kita tuh sasarannya ke maba-maba juga kan. Iya, Jadi iya. siapa tahu teman-teman maba yang baru masuk boleh nih yang bingung mau nyari UKM apa, ada salah satunya Forse. Terus kalau misalnya di Forse itu sendiri bidangnya tuh ada apa aja Kak? Bidang Forse, pertama Komdev ya. Dari Kemudian Kakak. ada HRD, itu dipimpin sama Kurnia. Itu tugasnya? HRD itu dia mengayomi pengurus, lebih ke fokus dia menjaga kepengurusan biar Oh, lebih. kayak nyari sumber daya juga Iya, nggak sih? menjaga Oh, sumber daya, oke oke mencari oke sumber oke oke daya oke. gitu. Kemudian ada juga dari Infocom, ini yang tugasnya Infocom. menyebarkan informasi Oh, kalau seputar. di bidangku kayak Kominfo mungkin ya. Ya, Oh ya mirip. ya. Terus Kemudian ada PKM dan prestasi, itu bidang yang memfasilitasikan untuk para mahasiswa yang ingin ikut perlombaan. perlombaan. Kemudian ada Diklat, ini pendidikan dan pelatihan. Ini juga mirip sama PKM prestasi, cuman bedanya di PKM itu yang memfasilitasi, Diklat itu yang menampung ibaratnya gitu. Oh, jadi Paham? kalau pelatihannya tuh di Diklat. Ya, Oh, kalau yang tadi yang satu lagi PKM. PKM prestasi itu yang memfasilitasi lombanya. Jadi Iya. setelah dilatih, mereka kalau mau lomba itu difasilitasi sama Iya. PKM. Oh ya, I see, I see. Soalnya disclaimer dikit Kak, aku anggota dari P3M juga. Oh ya. Aku iya, aku di Kominfonya baru masuk sih, tapi jujur
belum terlalu aktif dalam ikut-ikut lombanya kan kalau misalnya di mana-mana UKM keilmuan itu fokus kita tuh kayak berprestasi Iya. gitu kan. Nah kalau aku nih emang bagian tim-tim yang suka di lapangan aja, suka bantu-bantu panitia kalau lagi ada pelatihan atau apa tuh kan. Aku tuh entah mau jadi MC, entah mau jadi dokumentasi kayak gitu. Jadi curhat ya, maaf ya teman-teman. Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah sih. Iya jadi gitulah. Selain itu tuh Kak, yang udah dicapai dari Forsay itu prestasi-prestasinya mungkin kan, soalnya aku udah denger walaupun UKM muda nih teman-teman, tapi Forsay itu udah banyak dapat prestasi, udah banyak nyumbangin prestasi juga di FISIP teman-teman. Apa tuh? Aku nyontek lagi ya. Boleh banget. Jadi kalau di Forsay itu prestasi sejauh ini itu dia sebagai UKM keilmuan Fakultas Teladan dan Percontohan di tahun 2021. Selain itu juga menjadi UKM keilmuan Fakultas Terbaik Universitas Bengkulu tahun 2020. Universitas Bengkulu? Iya. Itu emang ada lombanya yang mewadahi? Iya, itu dari P3M itu yang ngadain. Jadi nanti di kayak voting gitu ya. Jadi dinilai mana yang jadi terbaik. Oh, keren. Jadi ya kemarin UKM lain kan selain Forsay itu kayak ada apa Aircom, Ya, yang lain-lain. Aircom. Oh, jadi di antara semua UKM yang sefakultas itu FISIP yang menang. Oh, keren banget. Aplaus dulu teman-teman. Terus selain itu kalau dari apa anggota-anggotanya sendiri itu ada nggak Kak yang prestasi-prestasinya itu mungkin bisa di-spill dikit biar nambah tertarik nih teman-teman? Ada. Apa tuh? Salah satunya Kakak mungkin. Enggak. Nabila, Salsabila. Itu dia Iya, berprestasi. udah tahu sih pasti itu. Dia juga udah menang lomba internasional, nasional. Dapat silver award gitu Ya, ya. mahasiswa prestasi Universitas Bengkulu. Mhm. Jadi buat teman-teman yang mau berprestasi boleh join Forsay. Boleh banget. Karena di sini dilatih dari awal benar-benar Iya, ya Kak. Jadi teman-teman buat yang masih bingung, takut aku tuh nggak ngerti Kak nulis, aku tuh nggak paham, tulisanku masih acak-acakan, itu justru di Forsay ini teman-teman dilatihnya gitu kan. Terus Kak di Forsay sendiri untuk proker-proker mendatangnya tuh apa tuh kira-kira? Proker mendatang yang paling deket itu ada International Talk Show. Keren Ini banget, khusus- internasional loh iya. teman-teman. Untuk maba ini harus banget nonton, harus banget daftar. Itu udah mulai dibuka pendaftarannya? Belum, ini baru persiapan, baru ya masih persiapan, nanti ada informasi lanjutannya kok. Spill narasumbernya boleh nggak? Apa nanti dulu? Nanti. Nanti dulu, oke boleh. Pokoknya pantengin dulu dari akun Forsay boleh nih Kak dipromosiin akun Forsay-nya. Oke, akun Forsay agak panjang ya guys. Gak apa-apa. Akun Instagram Forsay itu UKM Forsay FISIP KBM Unip. Itu aja. Kalau sosmed-sosmed yang lain ada mungkin? Ada YouTube. YouTube YouTube juga ada. YouTube Cari aja juga UKM ada. Forsay FISIP KBM Unip pasti muncul. Terus kalau misalkan proker-proker sebelumnya yang udah terjalan tuh Kak, mungkin udah ada dari Forsay? Kalau udah jalan itu udah banyak ya. Nggak bisa sebutin karena lupa. Tapi Kemarin baru buka pendaftaran juga ya kan? Iya, Itu OMG. sampai kapan? Kapan ya? Aku kurang tahu sih soalnya yang itu nggak terlalu ngikutin soalnya yang pendaftaran. Tapi kalau nggak salah sampai bulan September ini. Oh iya, kemarin tuh aku soalnya ngelihat di Sliweran kan, di snapku juga banyak kan anak-anak keilmuan, terus di Instagram juga. Jadi teman-teman buat yang mau daftar di Forsay udah dibuka nih kemarin karena baru orientasi. Open recruitment juga. Belum sih kalau recruitment kan masalah. Oh belum, baru orientasinya orientasi aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dan tertarik bisa banget langsung cek aja di akun Instagram Forsay. Untuk sekarang Kak, kepengurusan sekarang itu diketuai sama siapa tuh Kak? Teddy Syah. Teddy Van Syah. Royen. Udah kenal kan ya? Sudah apa banget ya, yang paling sangat bersemangat kemarin di PKK ya, langsung hidup mahasiswa gitu. Itu walaupun kecil-kecil tapi otaknya besar. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya emang dia kepemimpinannya dapat banget, bagus banget. Selain itu Kak, kalau misalkan Kakak tuh ya di Forsay itu pas awal masuk ada nggak sih Kak kayak apa ya, ekspektasi pengen ngasih apa, bukan pengen ngasih apa, lebih ke ekspektasi aku di Forsay tuh mau ngelakuin apa aja kayak gitu. Di Forsay itu aku mau begini bakalan ngelatih sisiku yang kayak begini kayak gitu. Ini personal aja. Personal ya. Kalau ekspektasi dari awal masuk tinggi, bukan tinggi sih, lebih banyak ya. Mau jadi mahasiswa yang berprestasi, Pasti. bisa ikut lomba-lomba gitu. Emang
tapi kenyataannya emang ya belum terjadi. Tapi seenggaknya ilmunya udah dapet, ilmunya udah dapet, terus kemampuan dalam bersosialisasi itu menambah relasi juga itu didapetin banget. Iya. Tapi sementara kakak ada nggak sih yang bener-bener pengen dicapai banget? Maksudnya kayak aku pengen ikut ini, aku pengen lomba ini, tapi masih ragu, masih insecure. Apa tuh kak yang masih bikin ragu mungkin? Belum percaya sama kemampuan kali ya. Oh iya. Pernah mau ikut lomba karya tulis ilmiah, tapi kayak nggak usah deh. Sevisip gitu. ya? Iya. Iya yang waktu itu Mbak Caca yang menang akhirnya. Mbak Caca itu kayak nggak pernah ragu sama diri dia sih, dia selalu berani kan. Itu salut sih sama Caca. Dia benar-benar role model. Aku kemarin ketemu juga sama dia, ngobrol jadi panjang pokoknya karena dia inspiratif banget kan orangnya. Caca, kamu digibahin. Gak apa-apa lah ya. karena dia benar-benar inspiratif ya itu tadi. Iya kan. Sebagai teman kadang merasa wow, aku insecure. Aku merasa. Tapi dia suka ngasih motivasi gitu kan pastinya. Kalau aku sama Caca itu kan sering ngobrol juga kan. Ya enak gitu. Tercerahkan kepala jadi kayak yo semangat gitu. Aku bahkan nggak tahu ya ini anak Forse semua kayak gitu apa enggak, tapi kalau misalkan aku ngobrol sama anak Forse, misalkan aku ngobrolin suatu tentang aku pengen bikin penelitian ini atau analis, nyambung gitu loh kak. Karena emang udah basic lomba-lomba karena bisa nggak bisa ikut gitu. Iya, jadi kayak mereka tuh udah ngerti tahapannya tuh, kamu kalau misalnya mau ngambil penelitian ini berarti begini, fokus masalahnya. Jadi kayak aku berasa dibimbing sama anak Forse waktu itu kan. Jadi karena aku di P3M juga masih insecure sama kita kak, sama-sama insecure. Tapi tetap aku coba buat ngimbangin lah ya kak. Terus kak, kalau dari Forse sendiri selain tadi ada mau international talk show kan, ada nggak sih kak pelatihan atau nanti mau ngadain apa gitu? Ya bakal ada event lomba itu namanya Vision, itu lomba-lomba karya tulis ilmiah, dan juga sebelum itu biasanya kita ngadain pelatihan. Dulu pelatihan esai, KTI dan lain sebagainya. Itu narasumbernya biasanya dari dosen kita atau dari luar? Kalau narasumber itu kita biasanya dari luar atau dari yang pernah menjadi bagian dari Forse juga. Karena senior Forse juga udah banyak ya. Hebat-hebat juga. Dan jadi biasanya mereka yang tutorin gitu. Berarti itu tuh pelatihannya dulu baru lomba? Iya, biasanya gitu. Se-fakultas? Iya. Atau nasional? Kalau lomba nasional. Gak apa-apa karena kan. Biasanya aku insecure kalau ada nasional teman-teman. Karena biasanya juga didorong sama fakultas, anak FISIP harus ikut. Iya, ada delegasi ya, wajib ya. Terus kemarin tuh aku pernah ikut pelatihan Forse itu kayak desain grafis kayak itu tuh sampai kayak gitu juga ada ya di Forse. Iya. Itu bidang infokom yang ngadain gitu. Jadi kukira itu kak, itu kalau misalkan pelatihan diklat kan tadi kakak bilang diklat semua. Jadi gini, infokom ada proker mau bikin pelatihan desain. Bersama diklat mereka ngejalanin kerjasama. Iya. Karena infokom mungkin basicnya karena informasi dan desain gitu ya, dia biasa iniin feed Instagram dan lain sebagainya. Waktu itu kalau nggak salah Kak Dahlia yang jadi hostnya. Dahlia, tahu. Itu juga berprestasi tuh kak, dia duta kampus. Iya. Jadi banyak loh teman-teman yang masuk Forse terus dia berprestasi karena di Forse itu jadi nambah berpacu gitu, karena semua rata-rata ambis gitu. Apa aku stereotip anak Forse itu ambis gak sih kak? Rata-rata ya. Kalau menurut kakak sendiri? Ambis termasuk kakak? Enggak juga. Karena tertekan ini. Tapi itu ya, jadi karena kita dikelilingin sama orang-orang ambis, jadi di diri kita sendiri jadi terpacu ya kak, pengen ini. Terus kalau misalkan kakak sendiri harapan ke Forse ke depannya apa tuh kak, khususnya ya sebagai UKM keilmuan satu-satunya di FISIP gitu, untuk nampung anak-anak FISIP atau gimana gitu? Ada nggak sih kak harapannya? Harapannya ke Forse untuk kedepannya ya semakin bagus sih, semoga semakin jaya. Pasti harus bisa menciptakan mahasiswa, bukan menciptakan ya, lebih ke mengayomi mahasiswa FISIP untuk terus berprestasi, untuk
tidak apatis Is, juga, itu. karena mahasiswa fisik nggak boleh apatis. Dan juga jangan apa ya, kan kita mahasiswa tuh dituntut untuk bisa mengerti dalam apalagi visi politik gitu. Karena di Forse juga kita ada juga Oh, membahas soal ada. gitu juga, untuk tetap peduli soal itu. Ya udah tetap apa ya, bikin berprestasi aja sih. Jadi kayak sama-sama diskusi, bikin kajian tentang politik tuh ada ya? Biasanya BPH doang. Oh, oke. Itu tapi bukan kajian rutin yang gimana-gimana sih, lebih ke memang sekali bahas ya kita bahas kadang tuh. Tapi itu bagus ya ngelatih kita buat kritis, analisisnya gitu kan, data ini. Iya, Tapi kakak sendiri mandang anak-anak Fakultas Ilmu Sosial Politik nih, awarenessnya sama keilmuan tuh gimana tuh kak? masih kurang. Masih kurang ya? Dari aku sendiri juga baru-baru sekarang sih yang memang lumayan aktif ikut lomba-lomba gitu, nulis karya ilmiah, tapi kalau sebelumnya itu enggak banget. Tapi emang minat mahasiswa visi dikit. Dikit Dari lomba PKM, PHP 2D dan lain-lain itu dari visi paling dikit. Iya, bahkan kak aku bukan miris ya, miris ya lah jatuhnya ya. Mirisnya itu emang mereka tuh nggak tahu mengenai Ya kadang. informasinya kan sama. Padahal kita tuh kan dinaungi sama UPT PKM ya. Ya, Tapi dia tuh udah sering gitu bikin lomba. Tapi yang antusias tuh ya dari MIPA, dari Iya, kayak betul, gitu-gitu betul. kan. Dari FISIP tuh jarang. Entah mungkin karena Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jadi mereka hanya fokus sama politik gitu. tuh. Maaf ya agak nyindir dikitnya. Nah, dikat aja. Jadi apa namanya, kalau kakak sendiri nih ngelihat situasi kayak gitu, pengennya tuh kayak gimana sih kak mahasiswa tuh? Maksudnya kayak mungkin di kakaknya sendiri kan awalnya kan mungkin nggak ada tuh rencana kesadaran lah akan itu, belum gitu kan, belum. Terus akhirnya kakak udah mulai menyadari bahwa kita kan mahasiswa tuh harus lah ya memperhatikan, harus juga kita ngasih sesuatu gitu kan. Tapi anak FISIP ini kan rata-rata belum gitu kan. Itu perubahan kakak sendiri tuh apa nih mungkin yang bisa motivasi teman-teman yang lain gitu biar jangan kayak gitu lagi dari awal masuk Forsey? Untuk peduli tentang prestasi gitu ya. Sebenarnya nggak harus jadi yang berprestasi yang terbaik, tapi jangan takut untuk coba aja gitu. Get the Bagus kok point. ikut lomba-lomba gini, lomba karya tulis ilmiah. Itu kan bantu kita juga biar berpikir inovatif, dan itu juga nanti mempermudah kita dalam dunia skripsi gitu. Iya benar. Iya. Kayak simulasi nggak sih Iya, kak kalau kita iya, biasa bikin iya. KTI itu? Kan penelitian itu kan perlahan-lahan ngelatih jiwa kita untuk ya apa ya, kritis gitu terhadap permasalahan yang ada, dan juga inovatif. Jadi kita tahu ini solusinya nanti untuk gimana, selain untuk dunia perkuliahan, itu untuk diri kita Jadi sendiri. kita sendiri. Jadi kita bisa Jadi kayak saling gitu ya. kita ada masalah, jadi kita tahu ini step by step untuk nyelesain ini tuh gimana gitu. Jadi itu tuh bukan cuman buat diri kita sendiri, bahkan buat yang lain-lainnya, banyak lah ya positifnya gitu. Terus kalau misalkan pelatihan selain dari KTI itu, kalau pelatihan kayak praktek entah dunia kreatif itu kalau Forsey enggak ya, lebih ke keilmuan, bener-bener keilmuan ya? Atau misalkan bikin puisi atau apa? Ada puisi, ada. Bagi ada yang mau misalnya bikin cerpen gitu, itu bisa kami fasilitasi. Ikut lomba cerpen atau lomba puisi, mau ikut desain film pendek kayak gitu. Iya. Oh, film pendek juga? Iya. Ih, seru banget. Pernah ikut, pernah ikut. Ya walaupun belum menang, tapi kan pernah mencoba. Kadang tuh orang tuh takut duluan gitu loh kak buat Iya. nyoba, sama kayak aku kadang nih ya, jujur li, jujur li. Aku kalau misalkan mau ikut lomba, kayak tadi aku nanya dulu itu lombanya nasional atau enggak. Jadi karena kalau nasional aku insecure sendiri gitu, aku lihat dulu ininya siapa kan, dari mana-mana aja delegasinya. Kalau misalkan tinggi aku kayak aduh menang gak ya gua, padahal enggak ya, jangan kayak gitu ya sih kak. salahnya udah mikir ini bakal menang atau enggak. Iya. Harus bangga dong, karena kita berada di tumpukan orang-orang hebat gitu. Udah berani coba kan. Terus ini mungkin personal aja kali ya, karena aku pengen tahu kakaknya juga nih. Kakak sekarang semester 5, sibuknya udah ngapain aja tuh kak? Enggak, aku Semester 5, sibuk tujuh. sama aku semester 7 ya. Semester Sekarang 7. lagi sibuk apa aja kak? Lagi magang. Kebetulan lagi sibuk magang
di TVRI. TVRI jurnalis. Iya. Salam kebebasan pers. Salam salam salam. Ya, kalau anak jurnalis tuh harus ini ya, pertama kritis, skeptis, terus pokoknya kita harus dituntut biar bisa tahu segala hal gitu ya. Itu Isu yang ada. capek nggak sih Kak? Capek. Karena pertama, aku bukan tipe orang yang suka keliling lapangan. Tapi Kenal kita lapangan. jurnalis dituntut Untuk terus ke lapangan terjun. ya keliling cari berita, dan aku tuh orang pemalu ya. Oke. Kalau mau wawancara orang tuh deg-degannya tuh kayak mau tampil apa gitu. Takut banget gitu. Tapi seiringnya karena sering udah terbiasa tugas, terus sekarang magang udah lumayan enak. Terus di TVRI udah berapa bulan Kak? Baru jalan seminggu sih, Sampai Oktober. udah dikasih tugasnya apa? Liputan, biasanya liputan, tulis naskah. Turun ke lapangan. Ya, kemarin demo Challenging turun. Serius? Demo yang pertama, tapi yang kedua enggak, karena rusuh juga kan. Yang kedua itu juga senior yang turun, jadi kami enggak turun. Demo yang pertama itu yang ada Ada anak, itu dari anak kami. oh iya Ini boleh ya sebut merek? Gak apa-apa lah ya. Pokoknya itu kalau demo yang pas Unip nggak berarti ya Enggak. diwakilin sama ini ya. Ya, aku agak ngasih bela sungkawa nggak sih sebutannya untuk teman-teman yang kemarin udah turun ya. Terima kasih udah pada turun beberapa korban dan lain sebagainya. Tetap berjuang lah ya di jalan yang menurut kalian benar. Jadi ini nih agak deep ya pembicaraan kita. Gerak gini kan. Jadi gini Kak. Terus Kak balik lagi ke Forsey. Kalau misalkan di Forsey itu harus banget bisa nulis gak sih? Enggak. Catet. Kita tuh belajar ya. Bukannya kita tuh belajar, jadi nggak harus setiap orang bisa nulis. Jadi yang mau bisa nulis, nah kita tuh menaungi orang yang mau bisa nulis gitu. Orang yang mau bisa bikin KTI, orang yang mau bisa bikin puisi, nah kita menaunginya gitu. Diajarin banget ya. Itu tuh kebanyakan dari prodi mana tuh Kak? Sejauh ini kesejahteraan sosial sama jurnalistik. Oh iya karena KS tuh biasa di ini mungkinnya di masyarakat ya. Jadi mereka udah biasa ngeliatin fenomena terus mereka tulis dan lain sebagainya. Kalau jurnalistik gak usah diomong lagi, kita nulis mulu berita kan. Betul. Jadi masuk sampai ketua umumnya aja itu kalau nggak salah jurnalistik ya. Iya. Iya kan, Kak Teddy. Teddy. Terus kalau misalkan BPH-nya itu siapa aja tuh Kak? BPH-nya kalau bendahara itu Anggita dari Administrasi Publik Angkatan 20. Oh iya, Sekretarisnya itu ketukar. Sekretarisnya itu Anggita. Sekretaris Anggita. Bendaharanya Sonia dari KS Angkatan 19. AP sama KS ya? Iya. Oh, 19. Oh, jadi sistem Forsa itu gimana sih Kak? Jadi maksudnya mereka tuh masuk, nanti kalau misalkan ini dipilih lagi apa gimana? Boleh lanjut lagi atau gimana? Ada nggak kayak gitu? Iya, itu kita kan nggak pakai kalau misalnya di Hima itu kan ada Bubes angkatan gitu ya. Kalau kita itu kongres, nggak kongres itu dari atasannya langsung dari DPM yang memilih langsung. Oh, jadi nggak iniin angkatan ya? Iya. Terus kalau misalkan masuk Forse itu waktu itu aku pernah mau masuk kan, tapi lewat jadi staf magang dulu. Iya, ada. Itu harus jadi staf magang dulu atau kita bisa masuk dalam periode rekrutmen? Kalau nggak salah itu sebenarnya nggak harus, cuman di staf magang pun nanti kalau mau masuk Forsa itu harus daftar lagi juga gitu. Oh, jadi nggak harus staf magang. Tapi peluangnya lebih banyak kalau udah jadi staf magang ya. Oh ya, itu staf magang biasa durasinya berapa lama tuh Kak? Sebulan sebelum open rekrutmen baru kalau nggak salah. Sebulan ya. Soalnya aku waktu itu dengar kalau nggak salah 3 bulanan atau apa gitu kan. Mungkin. Aku lupa sah. Terus kalau staf magang itu udah ada info-infonya belum Kak, kapan dibuka atau gimana? Staf magang itu udah dibuka kalau nggak salah ya 2022 tahun ini ya.
Oh, buat Oh, belum ya? 2022. Belum. Belum. Nah, berarti soon abis OFG ini bakal open. Abis yang talk show internasional itu. Iya, bakal open. Iya ya, pantengin ya teman-teman, buat teman-teman yang tertarik pokoknya di ini. Terus Kak, untuk Kakak pribadi ini balik lagi ke personal, aku tuh emang suka random gitu, bolak-balik nanyanya kan. Untuk nunjang Kakak kan di Forsec kan lebih ke nulis gitu. Untuk nunjang Kakak dalam hal itu biasanya Kakak ingin apa sih? Entah merhatiin berita, entah Kakak juga suka nulis, entah suka baca. Suka baca. Itu Kuncinya baca. kuncinya baca teman-teman. Ya baca, terus berhubung kita jurusannya jurnalistik, emang dituntut untuk baca berita terus. Dari berita juga bisa, tetapi kebanyakan dari baca buku sih. Buku apa tuh Kak? Melatih. Self development tuh bisa banyak sih. Berat. Tapi lebih suka novel. Lebih suka novel. Aku waktu kalau sekarang lagi baca Filosofi Teras sih. Oh, aku belum baca. Ya belum ya, itu seru banget. Bukan seru sih, lebih ke ngerasa perbedaannya lah ya. Banyak insight-nya kalau baca itu. Terus Kakak sekarang kan sambil magang Kak. Iya. Tetap ngurus Forsay juga. Iya. Aturnya gimana tuh Kak? Kalau ngatur waktunya ya, sebenarnya dijadwalin. Jadi aku buat agenda gitu dalam 1 bulan. Jadi hari ini kalau magang gitu kan emang udah, aku kan magang full week, nggak ada libur. Ada bagian berita kan harus cari berita terus. Oke, iya benar sih. Jadi Gak mungkin beritanya minggu kita libur dulu. Iya, nggak mungkin kan. Jadi kita di hari yang memang agak pelong itu baru aku ngurusin Forsay. Kan memang ada beberapa proker yang belum terlaksana. Nah itu di weekend biasanya karena agak ringan kerjaan. Nah itu baru aku jadwalin sehabis magang. Misalnya itu aku mau diskusiin tentang Forsay gitu. Berarti udah paten ya manajemen waktunya, emang selalu harus kayak gitu sih. Terus kalau Kakak sendiri harapan kedepannya nih, ini mungkin terakhir kali ya karena kita udah panjang nih ngobrol-ngobrolnya teman-teman sama Kak Tari. Kak makasih banget loh Kak udah datang. Aku mau nanya Kakak terakhir mungkin harapan untuk diri Kakak dulu sendiri, mungkin apa nih improvement kedepannya, terus sama buat teman-teman yang maba khususnya ya dan teman-teman lainnya. Kalau untuk diri aku sendiri apa ya? Mungkin untuk terus belajar, jangan malas belajar. Ngomong Untuk diri sama sendiri. Untuk diri sendiri. Terus belajar karena banyak banget yang belum diketahui di dunia ini. Terus untuk maba, untuk dede-dede maba, Dede gemes. Sambil Semangat. promosi lagi juga nggak apa-apa. ya semangat. Dan buat yang mau belajar menulis, karya tulis ilmiah khususnya bisa gabung ke Forsay. Dan juga jangan malas belajar juga, Pasti harus karena banyak yang malas belajar ya, banyak yang nggak suka dengan istilah belajar. Belajar itu banyak, nggak harus yang dari buku. Nggak harus fokus banget ya Iya, teman-teman. belajar hal itu banyak, luas banget. Pokoknya dari ngedengerin, dari merhatiin itu juga semuanya belajar. Dan satu poin penting ya teman-teman yang aku pelajari hari ini, kalau bisa apapun yang kalian pelajari itu bikin outputnya gitu. Misalkan kalian udah belajar, terus kalian ikut Forsay, terus kalian ada mau bikin lomba, bukan bikin lomba ya, ikut lomba, atau misalkan kalian bikin karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, kan ada outputnya. Jadi belajarnya tuh nggak sia-sia ya Kak. Mungkin itu kali ya Kak. Kalau dari aku pribadi, terima kasih loh Kakak udah dateng, udah nyempetin balik dari magang terus langsung ke sini. Buat teman-teman sekali lagi ini aku terus-terusan sih promosiin Forsay, harus masuk Forsay gitu, karena nanti di Forsay itu bakalan nunjang kalian kemana-mana lagi gitu, di UKM yang di atas universitas kan ada P3M dan lain sebagainya, itu nambah relasi nambah pengetahuan kalian juga dan lain sebagainya. Mungkin itu Kak untuk episode kali ini. Kakak terima kasih banget sekali lagi Kak Tari. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Visip dalam Sepekan bersama Mai dan Kak Tari. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.